nilai satu orang PNS di Kabupaten Bogor itu harus setara 10 PNS di KPU kabupaten yang lain. Wow. Itu. Aduh, aki-aki mah ini. Aki jangan duduk di situ kelihatan. Kita di toilet aja. Iya, aki-aki mah. Ini gak ada yang bener deh. Ini besok Pak Wabub ya, Pak Wabub besok Pak Wabub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik, better. Masih bersama aku, Mega Tresnawati, di Jalan Tegar Beriman nomor 35. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan Sekretaris KPU Kabupaten Bogor. Baik teman pemilih, sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya ya, serta follow semua medsos KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Oke, Kang Ajay, selamat datang di podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Selamat datang Bu Mega. Apa kabar Kang Ajay? Sehat? Sehat, sedang sehat, alhamdulillah. Sedang sehat ya. Lagi sibuk apa nih Kang Ajay sekarang? Saya lagi sibuk bersama Bu Mega menyiapkan podcast di KPU Kabupaten Bogor. Alhamdulillah ini udah berjalan ya. Iya. Terima kasih tim Tekmas semuanya. Terima kasih Kang Ajay. Baik sobat pemilih, Kang Ajay ini adalah Sekretaris KPU Kabupaten Bogor. Kita akan bincang-bincang terkait profil Kang Ajay sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Bogor. Nah, panggilnya Akang apa Bapak? Akang aja ya. Akang aja, kalau di sini Akang ya. Saya pertama kali manggil Bapak dengan sebutan Akang, ini jadi deg-degan saya ini teman pemilih. Nggak apa-apa, santai aja kok. Kita cerita sedikit aja ya Pak ya, boleh ya? Boleh. Mau tanya-tanya dong Pak, teman pemilih juga penasaran untuk menjadi karir, pengen jadi PNS Sekretariat KPU tuh seperti apa sih Pak? Bedanya PNS KPU dengan PNS kementerian lain, bisa Bapak jelasin nggak ke teman-teman pemilih? Ya, baik, penting ya ini. Karena sebetulnya di KPU itu ada dua ya. Ada dua pegawai. Yang pertama pegawai PNS atau ASN begitu. Ya. Yang kedua adalah komisioner. Nah, yang sering terlihat kan itu komisioner, dalam arti memang itu yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu itu komisioner. Namun pendukung dalam arti fasilitatornya adalah sekretariat, yaitu PNS begitu ya, seperti kita ini. Nah, bedanya apa ya antara PNS yang lain dengan PNS di KPU? PNS di KPU itu harus punya dua skill ya. Yang pertama skill di ilmu pemerintahan. Bagaimana PNS ini bisa melayani pemilih atau masyarakat menggunakan hak pilihnya. Tapi di sisi yang lain juga dia harus memahami ilmu politik. Karena juga dia harus melayani partai-partai politik peserta pemilu begitu. Jadi dua yang kita layani itu. Pertama adalah pemilih atau masyarakat, yang kedua adalah partai politik, termasuk mungkin di dalamnya juga kita memfasilitasi komisioner KPU. Nah, begitu Bu Mega, itu bedanya. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin teman pemilih juga pengen tahu kenapa sih Bapak lebih memilih daftar CPNS KPU dibanding dengan kementerian lain. Ya. Apa yang membuat KPU menarik bagi Bapak? Menarik ya. Ya. Itu sebetulnya sih dari dulu ya. Saya tuh nggak sengaja kalau bahasa Sundanya disuntrungkeun. Disuntrungin ya Pak. Terjerumus ke dalam kepemiluan begitu ya. Jadi dulu saya cita-citanya ingin jadi PNS di Jatinangor. Jadi pengennya masuk ke IPDN. Gitu. Karena mungkin postur tubuh saya begitu ya, dengan kondisi saya waktu itu, waktu tes saya tidak masuk begitu. Tidak proporsional ya Pak ya. Kurang proporsional. Kalau waktu itu kan betul-betul ya semi militer ya. Jadi harus proper semuanya. Nah, kebetulan keluar SMA itu saya nggak lulus lah. Nah, akhirnya saya cari
perguruan tinggi yang mirip-mirip dengan IPDN dalam arti ilmunya. Ilmunya ilmu pemerintahan. Nah, cari ke sana kemari, ternyata ada di dekat rumah gitu. Nah, lalu saya daftar begitu dan akhirnya saya mulai honor di pemerintah daerah, tapi mungkin waktu itu kebetulan terlibat dalam pemilu 2004. Nah, dari situ mulailah ketemu dengan kepemiluan. Bosan dengan jadi honorer ya, karena saya paham bahwa honorer itu gajinya kecil tapi kebutuhan hidupnya tinggi. Putus asa jadi honorer, saya resign dan melamar jadi guru. Jadi saya pernah jadi guru. Setelah jadi guru itu ada setahun, sama juga honorer, dapat 32 jam seminggu, gajinya Rp275.000. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk kerja di private sector, di swasta, yaitu di bank ya. Ya, kalau orang bank kan ketemu duit ya. Iya. Nah, tapi ternyata sama juga. Karena waktu itu ada outsourcing, jadi saya cuman outsourcing di bank. Nah, 2008 saya ketemu kesempatan beberapa. Ada tes CPNS begitu di tahun 2008 itu, dan salah satunya adalah KPU. Karena KPU yang paling pertama diumumkan, maka ya udah aja KPU. Alhamdulillah masuk, dan tadi cita-cita saya untuk kuliah di IPDN memang tidak terkabul. Tetapi cita-cita saya masuk ke IPDN terkabul karena tesnya CPNS-nya di IPDN. Oh. Nah, akhirnya jadi CPNS KPU begitu dengan segala dinamikanya. Tapi karena saya pernah honor, jadi saya tahu bagaimana kondisi pekerjaan mulai dari bawah ya, mulai dari konsep surat, ngetik suratnya, cetak suratnya begitu ya. Kadang-kadang tanda tangan suratnya sampai mengirimkan suratnya. Sangat luar biasa. Nah, itulah mungkin sekelumit ya latar belakang kenapa jadi PNS di KPU. Dan kami ini adalah generasi pertama PNS yang diangkat secara reguler di KPU. Oh, angkatan pertama angkatan ya, Bapak pertama. Ya? Ada juga angkatan ke-0 sebetulnya. Ke-0, oh, karena dari honorer KPU diangkat begitu. Tapi kami angkatan 2009 ini angkatan yang pertama. Begitu, Bu Mega. Baik, teman pemilih tadi sudah dengarkan begitu banyak pengalamannya Kang Ajay sebelum menjadi PNS KPU, pernah menjadi guru juga. Sebenarnya jadi menjadi PNS KPU itu terjerumus ya Kang Ajay ya. Baik Pak, ini nih Pak, teman pemilih juga mau tanya, tantangannya ketika Bapak menjabat sekretaris KPU Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk 3,400 sekian dan jumlah kecamatan yang 40, jumlah desa kelurahan 435, tantangan Kang Ajay sendiri dalam memimpin sebagai sekretaris KPU Kabupaten Bogor tuh apa saja sih tantangan yang sudah dihadapi? Iya. Dan bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Ya jadi curhat kalau gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Cuman sebagai pengetahuan bagi rekan-rekan semua ya teman pemilih, KPU itu kan event organizer. Ya betul sekali. Atau penyelenggara lah begitu, penyelenggara kegiatan. Ada event organizer itu penyelenggara pemilu dalam hal ini. Penyelenggara pemilu terbesar sedunia. Karena dalam satu waktu kemarin kita sudah menyelesaikan 5 pemilihan. Apalagi nanti di 2024 kita ada 7 pemilihan. Betul. Jutaan orang bekerja pada waktu yang sama. Tentu saja ini butuh kemampuan manajerial yang mumpuni begitu ya. Saya sendiri masih belajar ya, karena baru 2 tahun bertugas sebagai sekretaris di Kabupaten Bogor. Nah uniknya Kabupaten Bogor ini se-Indonesia di tingkat kabupaten kota ini terbesar. Beban kerjanya tadi meliputi 3.600.000-an pemilih, 40 kecamatan dan 435 desa atau kelurahan.
Kalau TPS-nya ini juga terbesar sedunia, 15 ribu. Tantangannya apa sih? Nah, dengan data-data itu saja itu udah jadi tantangan ya. Bagaimana caranya kita bisa support komisioner supaya bisa menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Walaupun dengan kondisi jumlah pegawai kita hanya 14 dan dan kemampuan kita ya masih seperti ini. Tapi saya optimis. Ini juga buat rekan-rekan di Kabupaten Bogor dan kabupaten yang lain ya, bagi PNS-nya. Kita optimis 2024 kita bisa dengan memanfaatkan berbagai macam cara ya. Baik itu teknologi, kompetensi ditingkatkan. Mau nggak mau kita harus standar IO yang terbaik lah begitu. Kalau ada standar ISO-nya mungkin kita harus kejar standar ISO-nya itu. Artinya kita harus upgrade diri dulu. Setelah diri kita di-upgrade begitu ya, kita punya kemampuan, nilai satu orang PNS di Kabupaten Bogor itu harus setara 10 PNS di KPU kabupaten yang lain. Wow. Itu satu tantangannya ke depan bagaimana. Yang kedua tantangannya bagaimana caranya kita bekerja lebih cepat dari yang lain. Kalau kabupaten yang lain punya 10, 20, 30 kecamatan, kita punya 40 kecamatan. Tentu saja bebannya besar. Maka prosesnya harus dipercepat. Pemanfaatan teknologi menjadi suatu keniscayaan. Mau nggak mau kita harus dibantu dengan pemanfaatan teknologi. Orangnya kompeten, teknologinya juga terdepan, insya Allah kita bisa berlari sama cepat dengan kabupaten kota yang lain. Berdiri sama tinggi dengan KPU kabupaten kota yang lain. Saya ingin menyemangati rekan-rekan ya, dengan semangat 5S tadi, dan tekad untuk jadi penyelenggara pemilu yang lebih baik atau better, kita bisa. Mulai dari 2020 kemarin sampai sekarang kita sudah on the track dalam proses betterisasi ini. Itu Bu Mega tantangannya. Tantangannya. Baik teman pemilih, tadi sudah dijelaskan juga tantangan Kang Ajay dalam memimpin Kabupaten Bogor di tengah kondisi geografis yang jumlah penduduknya yang jumlah pemilih 3,4 dan jumlah kecamatan yang banyak serta jumlah kelurahan dan desa yang banyak juga. Kang Ajay mampu mengatasi permasalahan-permasalahan di Kabupaten Bogor. Ini teman pemilih juga ada yang kepo juga nih ke Kang Ajay. Kan sebelumnya Kang Ajay di Kabupaten Sukabumi ya? Betul sekali. Sebelum di Kabupaten Bogor. Betul. Nah, lebih complicated mana sih ngurus Kabupaten Sukabumi apa Kabupaten Bogor? Iya, betul sekali. Gimana ya jawabnya? Setiap wilayah punya tantangan masing-masing. Saya tuh kayaknya paling banyak pindah satker deh. 3 satker nih. Kalau di Jawa Barat kayaknya baru saya yang pindah 3 satuan kerja atau 3 kabupaten. Pertama saya di Bandung Barat. Itu kecamatannya cuma 16. Jumlah pemilihnya 1,2 lah waktu itu ya. 2009 sampai 2014. Nah, 2014 ketika pemilu 2014 itu saya pindah ke Kabupaten Sukabumi. Sukabumi kecamatannya lebih besar daripada kita, 47 kecamatan. Terluas se-Jawa Bali. Jadi kalau jalan-jalan di Sukabumi sebulan 1 kecamatan atau 1 desa itu nggak akan cukup. Artinya tipologi wilayahnya sangat luas, tapi jumlah pemilihnya hanya 1,8. Nah, Bogor nih kayaknya paripurna nih. Bogor nih selain kecamatannya banyak, desanya, kelurahannya banyak, pemilihnya juga paling banyak. Betul sekali. Wilayahnya juga tidak kalah besar, terbesar keempat. Dengan tipologi urban begitu ya. Ada masyarakat urban, ada masyarakat pedesaan. Tentu saja ini kalau jadi sekretaris kayaknya paripurna begitu. Jadi Bapak Ibu sekretaris begitu ya di kabupaten kota yang lain, ya kayaknya mesti dicoba di Kabupaten Bogor. Ini menarik di sini. Yang buat menariknya tuh apa tuh, Pak? Nah, Bapak udah nyebutin betul. kata kunci menarik. Menarik gitu. ini. Apa sih yang buat menarik Kabupaten Bogor? Kabupaten Bogor ini kalau
di apa namanya, kalau di militer namanya istilahnya kawah candra di muka. Kawah Chandra di muka. Jadi kalau sekretaris belum nyobain memimpin sekretariat Kabupaten Bogor, kayaknya belum lengkap. Karena paripurna semuanya terbesar, ya terluas juga begitu ya. Bukan apa-apa, itu jadi tantangan buat kita ya semuanya. Tidak dijadikan suatu alasan kita jadi apa namanya kurang optimal dalam bekerja, tapi jadi satu tantangan. Ya sama-sama lah saling mendoakan ya supaya tabah, sabar untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kita dibebankan kepada kita. Begitu Bu Mega. Iya. Sangat menarik teman pemilih obrolan kita dengan Kang Ajay. Kang Ajay mau kepoin lagi dong, boleh nggak? Boleh, silahkan. Enggak sih sebenarnya, minta ininya aja motivasi buat teman-teman pemilih sekarang yang sedang mendaftar jadi CPNS. Motivasinya untuk teman pemilih itu seperti apa sih? Coba. Oke, jadi kalau motivasi sebetulnya datangnya dari diri sendiri. Cuman kita bisa termotivasi tinggi mungkin dari pengalaman orang lain ya. Saya mau berbagi pengalaman aja. Orang bilang kalau masuk atau mendaftar jadi CPNS itu harus pakai duit. Betul. Harus nyogok sana, nyogok sini, kenal sana, kenal sini, begitu ya. Atau KKN lah begitu ya. Saya sendiri tidak percaya. Nggak percaya sama sekali. Apalagi sekarang ya. Kalau sekarang sudah CAT. Kalau zaman saya dulu tesnya masih manual. Iya, betul. Saya tidak pernah mendengar, melihat sedikit pun ada PNS yang seperti itu, karena saya mengalami. Lalu saya pun untuk jabatan misalkan ya, jadi Kasubag, Eselon 4 atau jadi Eselon 3 sekarang, sepeser pun saya tidak dapat. Jadi rekan-rekan harus semangat. Yang terpenting adalah kualitas diri kita ditingkatkan, kompetensi kita ditingkatkan. Semuanya pasti akan kita raih kalau prasyarat sukses itu sudah kita genggam begitu ya. Bisa dalam arti kemampuan secara soft skill maupun hard skill. Jadi saya ini udud Bu Mega. Apa tuh Pak Udud? Udud itu pegawai yang urang deui. Jadi kalau disuruh pimpinan A saya laksanakan, B saya laksanakan, Z saya laksanakan. Kalau pimpinan minta saya ngerjain sesuatu bukan tupoksi saya laksanakan. Karena bukan hanya kepercayaan yang kita dapatkan, tapi ilmu. Di situ kualitas pribadi kita meningkat. Jadi jangan mengeluh nih buat Bu Mega juga, buat rekan-rekan tim nih di podcast. Kalau mau lebih punya skill lagi ya harus berani untuk menerima challenge dari pimpinan gitu. Harus selalu mengupgrade dan berani menerima challenge ya. Challenge begitu. Makanya kita sebut better ya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas better itu tersendiri karena slogan kita tuh better, lebih baik, bukan jadi yang terbaik. Kalau jadi yang terbaik itu sudah final, tapi kalau better itu masih semifinal, terus semifinal terus gitu ya. Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, itulah kata Rasul kan, kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Gimana sih? Jadi hari ini tuh harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok itu harus lebih baik daripada hari ini. Itulah intinya mah. Intinya kita semua lebih lebih belajar lagi, tingkatkan lagi kompetensi kita. Itu Bu Mega. Oke, siap. Terima kasih Kang Ajay atas ketersediaan waktunya sudah mau mampir ke KPU Corner Podcast Kabupaten Bogor. Aduh, aku deg-degan ini biasanya manggil Bapak teman pemilih, ini sekarang saya di sini manggilnya Akang, Kang. Jadi agak grogi. Jadi mohon maaf ya untuk teman pemilih. Siap. Baik teman pemilih, demikian obrolan kita dengan Kang Ajay. Nantikan episode-episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya. Akhir kata, atas nama seluruh tim KPU Corner, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better.